Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Kania Tabita. Saya dari kelas 11 IPA 5. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang perjuangan Martha Christina Thiaw melawan Belanda. Martha Christina Thiaw adalah seorang gadis dari desa Abubu di Pulau Nusa Laut. Ayahnya adalah Kapitan Paulus Thiaw, kapitan dari negeri Abubu yang juga membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura tahun 1817 melawan Belanda. Martha Christina dilahirkan pada tanggal 4 Januari tahun 1800. Ia adalah anak sulung dari Kapitan Paulus Thiaw. Dan pada usianya yang ke-17, ia membantu ayahnya memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut setelah menghadapi 3 kali penolakan ayahnya. Pada waktu yang sama, Kapitan Patimura sedang mengangkat senjata melawan Belanda di Saparua. Perlawanan di Saparua menjalar ke Nusa Laut dan sekitarnya. Pada saat itu, sebagian rakyat, guru, raja-raja, dan patih bergerak ke Saparua membantu Kapitan Patimura melawan Belanda, sehingga pergerakan Belanda mengambil alih benteng Beverwijk luput dari perhatian. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1817, benteng Beverwijk jatuh ke tangan Belanda tanpa perlawanan. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1817, pasukan Belanda di bawah pimpinan Richmond bergerak ke Ulat, tetapi berhasil dipukul mundur oleh rakyat. Dengan kekuatan 100 orang prajurit, Richmond beserta Meyer bergerak kembali ke Ulat. Maka terjadilah pertempuran yang hebat. Di dalam pertempuran ini, Richmond tertembak mati. Meyer dan pasukannya bertahan di tanjakan Ow. Pertempuran semakin sengit ketika sebuah peluru mengenai leher Meyer. Vermeulen Kringer langsung mengambil alih komando setelah Meyer dibawa ke atas kapal Everstein. Tanggal 12 Oktober tahun 1817, Vermeulen Kringer memerintahkan seluruh prajuritnya untuk memberikan serangan umum kepada pasukan rakyat. Pertempuran yang hebat itu dibalas oleh lemparan batu oleh pasukan rakyat. Para ofisir Belanda menyadari bahwa pasukan rakyat mulai kehabisan peluru. Vermeulen Kringer kembali memberikan komando untuk keluar dari kubu-kubu dan melakukan serangan dengan sangkur terhunus. Pasukan rakyat mundur dan bertahan di pegunungan Ulat. Semua yang ada di Ulat dan Owu dibakar habis-habisan dan dirampok. Martha beserta sang ayah dan beberapa tokoh lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everstein. Di dalam kapal ini, para tawanan dari Jazirah Tenggara bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi oleh Baiskes dan dijatuhi hukuman. Karena masih sangat muda, Martha dibebaskan dari hukuman, tetapi sang ayah, Kapitan Paulus Thiaw, tetap dijatuhi hukuman mati. Tanggal 16 Oktober tahun 1817, Martha beserta sang ayah dibawa kembali ke benteng Beverwijk sambil menunggu keputusan eksekusi mati sang ayah. Sepeninggal ayahnya, dia berlari ke dalam hutan seperti orang kehilangan akal. Hal ini mempengaruhi kondisi kesehatannya. Pada operasi pembersihan di bulan Desember tahun 1817, Martha bersama dengan 39 tawanan lainnya dibawa ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan paksa di kebun kopi. Selama perjalanan menuju Pulau Jawa, kondisi kesehatannya terus menurun. Ia menolak makan dan pengobatan. Akhirnya pada tanggal 2 Januari tahun 1818, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah Martha Christina Thiaw disemayamkan di Laut Banda dengan penghormatan militer. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.